Bapak dosen dan Kakak Asdos serta teman-teman semua. Pada saat ini kami kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai menepati Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus dari serat-serat spiritualitas Fransiskus Assisi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 7, yaitu saya, Teguh Tuhuncaki, kemudian Cantika Frans, Lasran Panggabean, dan Dian Malaikosa. Pada saat ini kami akan membahas secara khusus yaitu konteks-konteks dan serat-serat spiritualitas Fransiskus Assisi serta puncak-puncak spiritualitas Fransiskus Assisi. Kita masuk pada pendahuluan. Spiritualitas berasal dari kata Ibrani yaitu ruach, sebuah istilah yang biasanya diterjemahkan dengan spirit atau roh. Dalam pemaknaan kata yang luas, spirit juga dapat dilihat sebagai nafas dan angin. Maka dengan itu, spiritualitas ialah suatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan iman manusia yang menjadi dorongan atau landasan sebagai motivasi dan sebagai benteng terluar dalam kehidupan nyata iman seseorang dengan situasi di mana sesuatu yang orang lakukan bila mereka percaya. Dengan ini, spiritualitas Kristen menyangkut bagaimana kehidupan dipahami, dihayati dalam merengkuh realitas Tuhan secara penuh. Dan hal ini menunjukkan sesuatu upaya orang Kristen yang memiliki arah ataupun tujuan untuk meraih serta melakukan pendekatan hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan pribadi maupun publik. Menjadi seorang Kristen bukanlah hanya tentang menerima serangkaian kepercayaan dan nilai, tapi juga tentang menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan lebih dari sekadar ritual keagamaan, tetapi juga menyangkut cara kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kita menjalani pekerjaan dengan tanggung jawab kita, serta bagaimana kita memandang dan merespon dunia di sekitar kita. Kehidupan sehari-hari kaum beriman sangat dipengaruhi oleh iman. Dan hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sikap terhadap kasih sayang, keadilan, perdamaian, dan pelayanan kepada sesama. Sebagai contoh, mungkin aktif dalam kegiatan sosial atau masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Bukan hanya itu, eksistensi sebagai seorang Kristen juga dapat tercermin dalam bentuk partisipasi aktif dalam gereja lokal ataupun komunitas Kristen. Mengingat hal yang terutama dari setiap spiritualitas adalah kehidupan, maka kami akan membahas suatu pandangan atau pemahaman kehidupan Fransiskus Assisi dengan baik, dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan, dan kami akan meneliti dimensi spiritualnya dengan fokus pada pengalaman-pengalaman utama dan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam proses kami juga akan menjelajahi bagaimana pandangan Fransiskus Assisi terhadap Allah serta jejak-jejak spiritual yang ditanggalkannya. Demikian pendahuluan dari kami. Pembahasan yang lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa itu Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi adalah seorang santo pada Gereja Katolik Roma. Fransiskus ini lahir di Assisi, Italia, sekitar tahun 1181 atau 1182. Fransiskus ini lahir dari keluarga pedagang yang kaya, di mana ayahnya bernama Pietro Bernardone dan ibunya bernama Pica. Fransiskus memiliki nama baptis yaitu Yohanes. Keluarga Fransiskus adalah keluarga yang terpandang dari anggota kelas menengah atas di masyarakat feodal. Jika kita lihat konteks Assisi sendiri, Assisi adalah sebuah kota kecil yang terletak di wilayah Umbria, Italia. Pada masa itu, Italia adalah pusat kegiatan perdagangan dan kebangkitan intelektual, tetapi juga terdapat gejolak politik dan agama di dalamnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks serat-serat spiritualitas dari Fransiskus Assisi. Nah, jika kita lihat pada poin pertama, masyarakat pada zaman itu bercorak feodalistik. Praksis masyarakat pada zaman itu bercorak feodalistik yang berarti bahwa
memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan dan berstruktur hierarkis berdasarkan tingkat kepemimpinan. Raja pada zaman itu didukung oleh bangsawan dan kekuatan militer. Kehidupan masyarakat terbagi dalam kategori mayores atau kelompok orang besar, artinya mereka memiliki kedudukan dan juga derajat sosial serta gelar leluhur. Nah, tetapi juga ada kelompok minores atau kelompok orang kecil yang kehidupan dan keselamatan mereka tergantung pada kelompok orang besar. Jika kita melihat poin yang kedua, profesi pedagang memiliki peran yang sangat penting, artinya peran penting dalam perubahan. Pedagang ini mengambil resiko dengan mengandalkan pengalaman dan juga pemahaman situasi yang kemudian sering menghasilkan ide baru dan perubahan di tempat yang tidak dikenal. Kemudian keterlibatan dengan berbagai komunitas memungkinkan para pedagang ini juga menyesuaikan diri dan bertahan di lingkungan yang baru, melepaskan diri dari kebiasaan lama juga. Kemudian Fransiskus Assisi, poin yang ketiga, hidup di tengah masyarakat yang dipenuhi oleh persaingan dan juga konflik politik untuk memperoleh kekuasaan. Motivasi untuk bersaing berasal dari para penguasa feodal, kelompok kesatria, dan tuan-tuan tanah yang ingin memperluas pengaruh mereka, terutama ke kota-kota lain. Keberhasilan dalam menaklukkan wilayah atau kota-kota lain tidak hanya saja meningkatkan status sosial mereka, tetapi juga dapat menghasilkan pemasukan tambahan karena penguasa wilayah yang ditaklukkan harus memberikan kontribusi finansial kepada pihak penakluk untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Persaingan di politik ini juga tampak dari perbedaan pendapat antara kaisar dan paus, serta antara pemimpin kota Asisi dan juga Perugia. Jika kita lihat poin yang terakhir, yaitu karya Fransiskus Assisi, ini dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang dari berbagai sumber sepanjang sejarah. Saat ini tentunya banyak yang menekankan perannya sebagai pembela kaum miskin, pelindung lingkungan, dan pendorong perdamaian antar agama. Meskipun Fransiskus tidak menulis riwayat hidupnya sendiri, tetapi karya tulis seperti Anggaran Dasar Tanpa Bula dan surat-surat memberikan gambaran tentang aspirasinya. Kesaksian dari orang-orang terdekat dari Fransiskus Assisi juga memberikan pemahaman tentang dirinya. Pribadinya mencerminkan ajaran Kristus, dan dia dianggap sebagai sosok orisinal dalam mengikuti Kristus dengan pengaruh yang tetap relevan hingga saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang puncak-puncak spiritualitas Fransiskus Assisi. Poinnya yang pertama, peristiwa kesadaran dari Assisi. Kesadaran dari Assisi yang berkaitan dengan panggilan dari Allah serta perannya yang konkret demi gereja dan dunia. Jadi, Fransiskus Assisi itu merasa terpanggil oleh Allah melalui berbagai macam cara dan di dalam hubungannya dengan gereja yang berada dalam lingkungan yang konkret. Pada poin yang kedua dijelaskan bahwa pada awalnya gereja mengajar tentang Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, serta menuntut untuk percaya pada Injil Yesus Kristus. Namun setelah Fransiskus bertemu dengan masyarakat yang kemudian memasukkannya pada situasi adanya penderitaan dalam kemiskinan, kekerasan, dan lain-lain, dia sadar bahwa panggilan yang diterima berasal langsung dari Tuhan tanpa perantara gereja. Dan peristiwa Vision menambah keyakinannya akan hal itu. Poin yang ketiga yaitu pola Injil Suci. Injil Suci yang dimaksud ini adalah pola yang dinyatakan Tuhan dengan jelas dalam Injil. Kita bisa lihat dalam Matius 19 ayat 21. Di sini Yesus menekankan bahwa jika kita ingin sempurna dan memperoleh harta di surga, maka kita harus melepaskan harta milik kita dan membagikan pada orang miskin, kemudian mengikuti Yesus. Poin yang keempat yaitu
Fransiskus menyentuh pengalaman konkret dengan petunjuk yang sederhana dan tidak berbelit-belit dan tidak mendua. Di sisi lain, Fransiskus menyadari bahwa dia pendosa, sehingga panggilan langsung dari Allah itu menuntut sikap yang diwujudkan dalam pertobatannya. Kemudian, Fransiskus menyadari Allah yang berbelas kasih dan mencintai manusia pendosa, supaya manusia saling mencintai sesama dan berbelas kasih. Kemudian, Fransiskus melakukan ajaran untuk pertobatan dalam pewartaannya, karena Fransiskus dipertobatkan oleh Allah. Pada poin 5, yaitu Fransiskus menempatkan Allah sebagai pusat atau teosentralisme, di mana teosentralisme ini tercermin dalam sikap Allah melalui Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia dan merendahkan dirinya. Spirit Fransiskus yang diturunkan dan diperkenalkan oleh Allah tidak dapat ditemukan dalam aliran spiritual yang sudah ada. Allah juga terus menyikapkan dirinya dalam perjalanan sejarah, misalnya pada tokoh-tokoh yang sudah ada, salah satunya Antonius Abbas. Ketika kepada Fransiskus dianjurkan untuk mengikuti aliran spirit yang sudah ada, namun Fransiskus menolak dengan gigih dengan sekuat mungkin. Baik, di sini kita akan masuk pada kesimpulan dan tanggapan kritis tentang Fransiskus Assisi dari paper kami kelompok 7. Jadi kita masuk pertama pada kesimpulan. Jadi dari kesimpulan kami mengatakan bahwa Fransiskus dari Assisi itu lahir dalam lingkungan sosial yang bercorak feodalistik, di mana masyarakat terbagi menjadi dua setara sosial utama. Yang pertama itu yaitu bangsawan dan rakyat biasa. Masyarakat feodalistik ini didominasi oleh hierarki yang kuat, di mana stabilitas dijaga untuk mempertahankan status quo. Profesi di kalangan itu adalah pedagang, meskipun merupakan bagian integral dari masyarakat feodalistik. Pada saat itu memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan signifikan karena risiko dan hati-hatian yang melekat pada Fransiskus. Fransiskus hidup dalam masa yang penuh dengan rivalitas politik dan konflik, baik antara feodal maupun antara pemimpin kota. Namun dalam konteks ini kami menganggap bahwa ia merespon panggilan spiritualis yang mengarahkan pada jalan yang berbeda. Fransiskus dalam penghayatannya akan Allah, ia memilih untuk hidup dalam kemiskinan, ketidakadilan, dan kekerasan. Keputusan Fransiskus itu untuk hidup dalam penghayatan akan Allah tidak melalui gereja, namun pengalaman spiritualitas pribadinya lah yang mengantarkannya dengan keyakinan bahwa panggilan penghayatannya itu berakar dalam pola Injil Suci. Fransiskus menempatkan Allah sebagai pusat dari kehidupan, atau bisa kita sebut dengan teori teosentrisme, dan menghayati belas kasih melalui contoh Kristus. Penghayatan hidupnya terkait langsung dengan misteri inkarnasi dan penyaliban Kristus. Namun meskipun pandangan tentang Fransiskus pada saat itu berubah dari waktu ke waktu, dari pertama saleh hingga pahlawan romantis, nilai-nilainya yang mencakup keberanian, kasih, dan pelayanan kepada yang miskin tetap relevan dan menginspirasi hingga saat ini. Dengan demikian, Fransiskus dari Assisi muncul sebagai figur yang menggambarkan perubahan dari struktur sosial feodalistik ke arah spiritualitas yang menekankan kesederhanaan, belas kasih, dan pelayanan kepada sesama, serta pemahaman tentang kedudukan manusia dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Baik, kita masuk kepada tanggapan kritis. Tanggapan kritis yang kami buat dalam paper kami yaitu bahwa Fransiskus Assisi itu sudah termasuk dalam mengalami panggilan dalam hidup secara langsung yang mendalam untuk menghayati iman dengan hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Dia meneladani kehidupannya dengan mencontohkan sebagai teladan bagi Yesus Kristus. Dia melepaskan semua kekayaannya dan memilih hidup dalam kemiskinan yang menyamai penderitaan seperti Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dalam penghayatan imannya, Fransiskus juga dapat dikategorikan sebagai tipe spiritualitas asketis, di mana dia memiliki kehidupan yang sederhana dan penuh pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun dapat kita lihat di samping itu, Fransiskus juga memiliki dimensi spiritualitas kontemplatif, di mana ia pertama kali merasakan panggilan untuk hidup dalam iman dan mendalam. Ia merasakan bahwa
Allah mengasihi dirinya meskipun ia adalah seorang yang berdosa, dan dipilihnya menjadi sahabat dan pengingatan iman Fransiskus masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Hal itu menekankan bahwa sebagai orang Kristen, fokus utama kita bukanlah pada hal-hal materi. Dalam hal ini kita dapat melihat Fransiskus juga mengajarkan bahwa Allah dapat menyentuh siapapun, dimanapun, bahkan tanpa melalui institusi gereja. Panggilan untuk menghayati iman harus dianggap sebagai anugerah dan menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas meskipun kita masih berdosa. Dengan demikian, spiritualitas Fransiskus mengajarkan pentingnya kesederhanaan, pengorbanan, dan pengabdian kepada Allah, serta kesadaran akan kasih-Nya yang tak terhingga, yang relevan dan menginspirasi bagi kehidupan kita saat ini. Sekian, terima kasih.